Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ibu-ibu dan akhwat, a'azzaniyallahu wa iyyakum, kita lanjutkan membaca kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram li Syekh Abdullah ibni Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada kaidah yang ke-31. Sahih? Benar ibu-ibu? Selesai sudah? Berarti masuk kepada maqasidu asy-syar'iyyah, yakni al-aslur rabi, landasan yang keempat, yaitu al-maqasid asy-syar'iyyah. Qala muallif rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim, yakni penulis memulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Arti bismillahirrahmanirrahim, al-isti'anatu bi asma'illahi ta'ala al-ulya wa huwal aslul asma' lillahi azza wa jalla huwallah summa rahman war rahim. Arti bismillahirrahmanirrahim adalah, tambahkan di buku Anda tidak ada, yakni meminta pertolongan kepada Allah untuk mengerjakan sebuah perkara dengan perantaraan nama-nama Allah yang paling mulia, yaitu lafaz Allah, diikuti dengan lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau diterjemahkan, dengan nama Allah aku memohon pertolongan kepadanya yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang agar ia memudahkan urusanku. Itu terjemahnya demikian. Cuma kalau terjemah di dalam Quran kita apa, Bu? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Taib. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi minal ahkami ma fihi syadad. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan syariat-syariat, hukum-hukum yang dimana di dalamnya terdapat sesuatu untuk menutup kebatilan. Wa jannabum turuqal ghayyi wal fasad. Dengan syariat tadi seseorang bisa menjauhkan diri dari jalan kesesatan dan jalan yang menyimpang. Ini menunjukkan apa umat? Beliau mengisyaratkan. Apa isyarat beliau? Isyaratnya adalah bahwa syariat Allah itu diturunkan untuk memperbaiki umat. Hal yang merusak, hal kebatilan dan menyimpang ditutup dengan syariat ini, sehingga kita enggak akan tahu mana menyimpang dan lurus
lurus dan menyimpang kecuali mempelajari syariat. Wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil ibadi. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas seseorang yang diutus dengan membawa kasih sayang rahmat bagi seluruh hamba. Wa ala alihi wa ashabihi, dan demikian pula atas keluarga dan sahabatnya. Dawil basairi war rasyadi, mereka adalah pemilik hati yang bersih serta mendapatkan petunjuk di sisi Allah Ta'ala. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fa inna atafaku bimaqasidi syariah au syar'iyah, sesungguhnya mempelajari, memperdalam maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat, makanya maqasid syariah. Wa ma'rifatu hikamillahi fi ahkamihi, demikian pula mengetahui hikmah-hikmah dari apa yang Allah tetapkan dalam hukumnya. Perhatikan ini Bu, belajar tentang tujuan syariat dan mempelajari hikmah hukum yang telah Allah tetapkan. Wa ma'rifata asrari fi awamiri wa nawahihi, sekaligus juga mempelajari rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam larangan maupun perintah Allah. Min anfa'il ulum, ini termasuk kategori ilmu yang paling bermanfaat. Wa ajalliha, dan masuk dalam kategori jajaran ilmu yang terbaik atau ilmu yang tinggi kedudukannya dibandingkan dengan yang lainnya. Dalika annal ahkama syar'iyyah, kenapa begitu? Karena sesungguhnya hukum-hukum yang terdapat di dalam syariat ini, ya, fi usuliha, baik yang bersifat pokok-pokoknya, wa furu'iha, dan cabang-cabangnya, baik yang bersifat pokok-pokoknya atau prinsip dasarnya atau permasalahan-permasalahan cabangnya, mu'allalatun biriayati masalihil ibad, selalu terkait dengan memelihara hal yang membawa kebaikan bagi hamba fid dunya wal akhirah, ya, fi ajilihim wa ajalihim, yaitu di dunianya maupun di akhirat. Berarti kalau kita belajar tentang maqasid syariah, berarti kita mempelajari sesuatu yang bisa menyebabkan kondisi umat ini menjadi baik. Ini demikian. Ibu-ibu ada yang pegang mikrofon? Silahkan dibaca kelanjutannya. Pengetahuan tentang rahasia-rahasia dari Allah di dalam hukum-hukumnya dan menelaah secara mendalam berarti menyingkap harta karun yang mahal harganya, yang menambah keimanan seorang mukmin, memiliki keinginan melaksanakan syariatnya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, meringankan beban ibadah, membantu menjauhkan diri dari. Nah, ini ucapan beliau, kalau kita bisa menyingkap rahasia yang terdapat dalam hukum-hukum yang Allah turunkan, ini sama kita telah mendapatkan sebuah harta yang lebih mulia dibandingkan dunia ini, Ibu. Demi Allah demikian. Inilah yang diwariskan oleh para nabi. Karena dengan mengetahui ini, kita akan lebih ringan dalam beribadah. Bukankah kita mengetahui ummahat, ibadah itu terkadang bagi sebagian diri kita terasa berat, sahih? Tapi kalau kita tahu maqasidus syariah atau maqasidus syar'iyah, kita jadi faham dan ringan akhirnya ibadah itu. Menolong kita untuk bisa memudahkan mana yang harus dijauhi, mana yang harus dikerjakan. Wa tuqawi siqatau bi rabbi jalla wa ala, lebih daripada itu, semakin menambah keimanan dan keyakinan kita serta takwa kepada Allah Jalla wa ala yang maha tinggi lagi maha mulia. Lanjutkan ukhti. Serta menguatkan keyakinan dirinya kepada Rabb-nya yang maha agung dan maha luhur, yaitu di saat seseorang mendalami syariat lalu memperoleh pengetahuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan sesuatu kecuali demi kemaslahatan makhluknya.
Allah juga tidak pernah melarang sesuatu kecuali yang membahayakan kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Berarti ingat, maqasidus syariah itu adalah sesuatu ilmu untuk mengetahui apa-apa yang membuat umat ini menjadi baik dan menjauhkan mereka dari apa-apa yang membuat ini menjadi rusak. Nah, kalau kita tahu maqasidus syariah ini, ibu dan sekalian, kita akan sadar enggak ada satu syariat pun yang Allah turunkan pasti itu membawa kemaslahatan serta menghindarkan mereka dari bahaya baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Misalnya ketika Allah mengharamkan daging babi, mungkin sebagian orang merasa ini enggak masuk akal, makan ledat kok dilarang. Tapi kita yakin ketika Allah melarang kita makan daging babi itu, di sana ada rahasia yang tersimpan. Pasti kalau orang makan daging babi, mudarat menimpa dia. Mudaratnya di dunia sebelum mudarat di negeri akhirat. Kalau dia tinggalkan makan daging babi, pasti dia akan diberikan oleh Allah kebaikan. Kebaikan di dunia sebelum kebaikan di negeri akhirat. Masalah akhar, misalnya kenapa Islam melarang berdua-duaan laki-laki dengan perempuan yang bukan apa? Mahram. Baik berduaan secara jasad atau berduaan di dunia apa namanya? Dunia awang-awang gitu. Dunia maya kata mereka, pakai apa segala macam lah itu. Itu kenapa dilarang oleh Allah tabaraka wa taala, dinamakan dengan khalwat, lalu Nabi menyebutnya yang ketiganya adalah apa? Syaitan. Pasti di dalamnya itu kalau seseorang mengerjakannya berdua-duaan ada mudarat. Minimal apa, Bu? Oh, ternyata berdua-duaan bukan mahram itu adalah salah satu pintu terbesar yang mengantarkan pada perbuatan zina. Allah punya rahasia di sana. Nah, ketika kita menghindari khalwat, berarti kita menghindarkan diri kita dari perbuatan yang jauh lebih besar maksiatnya. Ini belajar maqasidus syara ini membuat kita tahu tipu daya setan, Bu. Tahu bahwa oh ini setan mau menipu ini. Kalau kita keluar dari maqasidus syara, kita ketipu sama setan ini. Demikian di antaranya faedah dari mempelajari ilmu pelajaran tentang maqasidus syar'iyyah, tujuan-tujuan yang disyariatkan atau tujuan-tujuan syariat maksud saya. Iqra, ya lanjutkan ukhti. Oleh karena itu, setelah penulis membaca karya yang bagus, yaitu Al-Muwafaqat karya Imam Syafi'i, yaitu karya dan pengarangnya karya dengan anjuran dan definisi. Ketika penulis telah membaca hampir seluruh bagian kitab tersebut, penulis melaksanakan salat istikharah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat menyelesaikan bagian tentang maqasid syariah. Dan penulis menjadikannya sebagai pengantar untuk syarah yang penulis buat pada kitab Bulughul Maram agar ia menjadi mukadimah yang keempat dari 3 hal yang merupakan dasar-dasar ilmu syariah. Baik, ini beliau jelaskan tentang awal asal mula beliau ingin menulis maqasidus syariah, maksudnya yang mudah difahami karena semakin jauh zaman dari Nabi, kita lihat manusia pada masa sekarang itu maunya yang serba cepat. Sahih? Insan mau bisa bahasa Arab yang kira-kira setahun ada enggak Ustaz? Ya ada, dapatnya ana nahnu. Itu ya. Mau belajar yakni apa namanya ilmu tentang faraid yang singkat Ustaz? Ada, 1 minggu ya dapatnya teorinya. Kesimpulannya umat, kan manusia zaman sekarang itu biasanya kepingin sesuatu yang ringkes tapi mencakup semua apa yang dia inginkan. Fahim? Maka dibuat mukhtarat, ringkasan dari ringkasan yang ada, mulakhas, rangkuman dan sebagainya. Nah, mari langkai buku itu masuk kepada halaman 88. Sana ada yang disebutkan maqasid asy-syar'iyyah atau al-maqasid. Apa itu maqasid? Iqra'i. Sesungguhnya syariat diletakkan di muka bumi ini semata-mata demi kepentingan manusia, baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan. Nah, jadi ingat ini. Inna wudi asyara'i, sesungguhnya syariat ini diletakkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma huwa, hakikatnya syariat itu limasolihil ibad, untuk memberikan kemaslahatan kepada hamba. Syariat ini datang, ibu kalau disebut syariat berarti ini panduan. Panduan hidup, rambu-rambu
menjalani kehidupan yang Allah takdirkan manusia di dunia ini diturunkan agar hamba yang berpegang dengan rambu-rambu ini jadi baik hidupnya. Fil ajil wa ajil, fil ajili wal ajali, baik itu di dunia maupun di akhiratnya nanti, sekaligus kedua-duanya. Ini rambu-rambunya. Nah, keluar dari rambu-rambu ini enggak akan sampai kepada kebahagiaan. Wa hada ma yadullu alaihi mislu qaulihi ta'ala. Hal ini seperti yang Allah tunjukkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, dan tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa qauli ta'ala, firman Allah Ta'ala, udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizolimi. Orang berpikir loh, perang, yang namanya kita manusia sekarang ini Bu, mikirnya perang itu buruk, sahih? Perang itu jelek, memudorotkan, membuat kerusakan, enggak membahagiakan, mewafatkan orang, anak kecil tidak berdosa dan yang lain-lainnya. Tapi kenapa Allah syariatkan perang? Oh, ternyata perang itu ada hikmahnya. Di antara hikmahnya apa? Agar orang-orang tidak berbuat zalim dan juga agar orang-orang tidak lagi dizalimi. Ketika orang-orang yang dizalimi itu melawan orang yang zalim pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, itu tidak mengandung kemudaratan, malah itu mengandung kebaikan. Apa itu? Menghentikan kezaliman. Ini di antara hikmahnya. Itu baru kecil hikmahnya. Belum hikmah di negeri akhiratnya. Apa hikmah di negeri akhiratnya? Memerangi orang yang berbuat zalim, maksudnya kesyirikan. Jika orang yang memerangi tersebut terbunuh oleh orang musyrik, dia dapat ganjaran yang terbaik. Apa itu? Al-Jannah, surganya Allah. Ada ayat yang lainnya Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Qalu bala syahidna. Maka ia mengatakan benar. Mereka mengatakan, iya benar, kami mempersaksikan engkau adalah Rabb kami. Lalu kata Allah, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa maksudnya ayat ini? Ayat ini menjelaskan syariat diturunkan agar kalian mengenal siapa pencipta kalian, lalu kalian beribadah kepadanya. Nah, maka kalau ada orang mengatakan, kenapa kita diciptakan oleh Allah? Agar kita tahu rasa nikmatnya menjadi hambanya Allah. Di antara hikmahnya demikian. Fadalla al-istiqra' minasyari'ati anna wudi'at lima solihil ibad. Semua dalil yang kita baca tadi, analisa syariat yang kita dapatkan menunjukkan bukti bahwa syariat ini diturunkan untuk kepentingan hamba sendiri, biar mereka jadi lebih baik. Apakah ada orang sholat jadi lebih buruk, ibu-ibu? Nggak ada. Yang namanya orang sholat, kalau benar sholatnya pasti lebih baik. Kalau ada orang mengatakan, enggak Ustaz, saya ini udah sholat tapi tetap aja nggak bahagia, pasti sholatnya nggak benar. Mungkin sholatnya kepingin dilihat mertua, atau pingin sholat biar jadi orang kaya. Sholat itu jangan niatnya jadi orang kaya. Sholat itu niatnya mengabdi kepada Allah agar Allah memperbaiki kepribadian kita. Sahih? Mana dalilnya Ustaz? Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Ustaz, saya ini sholat tapi kok saya masih bejat saja. Berarti niatnya yang salah. Kan enggak mungkin syariat Allah salah. Fahimtun? Membaca Quran itu mengandung kebaikan, berpuasa itu mengandung kebaikan. Inilah mengapa kita penting mempelajari tentang maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Iqra'i. Bacakan. Maqasid syariah terbagi menjadi dua bagian. Pertama, maqasid yang kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari peletakan syariat itu sendiri.
Kedua, maqasid yang kembali kepada tujuan seorang mukallaf dari perbuatannya tersebut. Maqasid itu artinya tujuan, Bu. Jamak dari kata maksud. Maqasid artinya tujuan, niat. Tujuannya apa? Maka maqasid itu dua macam. Yurja'u ila qasdis syari'. Apa itu? Sebuah tujuan yang dikembalikan kepada Allah, yaitu maksudnya tujuan Allah turunkan syariat ini apa, tujuan Allah perintahkan sholat ini apa, tujuan Allah perintahkan puasa ini apa, tujuan semua syariat yang Allah turunkan ini apa, itu dikembalikan kepada Allah. Ini perkataan yakni min wad'ihi syariah, yaitu apa-apa yang sudah ditetapkan dalam syariat. Nah, yang kedua, yurja'u ila qasdil mukallaf min afalihi. Maqasid itu dikembalikan kepada orang yang diberikan syariat tadi. Tujuan dia berbuat mengamalkan syariat itu apa? Misalnya begini umat, di antara syariat Allah Subhanahu wa taala adalah nikah. Faham Ibu-ibu? Salah satu tujuan syariat menikah, Allah menginginkan agar manusia mendapatkan ketenangan, seperti kata Allah dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda kekuasaan Allah itu, Allah jadikan bagi kalian dari diri kalian sendiri pasangan hidupnya, supaya kalian, hai para lelaki, merasa sakinah terhadap istri kalian. Oh, berarti Allah jadikan pernikahan ini salah satunya agar mendatangkan ketenangan jiwa. Ini Allah tujukan demikian. Kemudian lihat pelakunya, yang menikah siapa? Hamba. Dilihat hamba ini tujuan menikahnya apa? Oh, itu macam-macam ternyata. Ada hamba menikahi si fulan karena wajahnya. Iya toh? Kan Nabi sudah singkap. Disingkap sama Nabi, tunkahul mar'atu li arba. Biasanya wanita itu dinikahi, tujuan yang menikahinya itu karena sebab 4 perkara. Li jamaliha, 1 karena parasnya. Cantik enggak cantiknya, tampan enggak tampannya, rupawan maupun rupawati dan sebagainya. Yang ketiga apa Ibu? Yang kedua apa? Walimaliha, karena apa? Harta bendanya. Ada orang menikahi wanita atau dinikahi laki-laki karena hartanya. Fulana, Masya Allah inti kok mau ini laki-laki udah 120 tahun kok mau. Oh, 120 tahun dinikahi, 2 hari lagi dia mati saya dapat hartanya. Ada yang begitu. Fahim tunna? Ini cuman buat contoh loh Bu, bukan buat untuk dipraktekkan. Kemudian Nabi mengatakan wali hasabiha, karena apanya Ibu? Kedudukannya. Dia ini terpandang darah hijau, darah merah, darah biru, begitu kata mereka. Kemudian yang keempat kata Nabi wali diniha, karena sebab apa? Agamanya. Jadi ada wanita dinikahi, dia enggak peduli ini wajahnya mau bagaimana, kaya enggaknya, yang penting wanita ini Masya Allah hafidhatul Quran wal hadis, penghafal Quran dan hadis, salihah, layyina bil kalam, ucapan dan tutur katanya lemah lembut. Nah, ini ada yang sebagian dikembalikan kepada. Makanya maqasid itu ada 2 macam. Ada maqasid syariah yang dikembalikan kepada Allah Ta'ala, dan ada maqasid yang datangnya dari siapa? Si mukallaf, si orang yang dibebani syariat. Sampai di sini paham umat? Taib, barakallahu fikum. Sekarang masuk yang pertama, al-qismul awwal. Buku saya disebutkan, ya ini bagian yang pertama. Silahkan Ibu, fadhol. Mengenai yang pertama, di dalamnya terdapat beberapa masalah. 1. Taklif hukum syariat yang kembali kepada memelihara maqasid atau tujuan-tujuan syariat bagi manusia. Maqasid atau tujuan syariat ini tidak terlepas dari 3 bagian. Pertama, maqasid daruriyah, kedua, hajiyah, dan ketiga, tahsiniyah. Kalau Ibu bertanya apa itu Ustaz? Daruriyah, apa itu hajiyah, tahsiniyah, nanti akan ada rinciannya. Saya terangkan dulu. Jadi kita kembali yang pertama dulu, yaitu sebuah maqasid yang dikembalikan tujuannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maqasid seperti ini ada banyak macamnya. Macam yang pertama, fi bayani qasdi syari' fi wad'i syariah. Menjelaskan tentang apa sih tujuan syariat, apa sih tujuan Allah Ta'ala menurunkan syariat ini. Nah, ini ada beberapa macam.
Pertama, taklifus syariah, membahas tentang taklifus syariah, beban atau hukum yang datang dari syariat. Turja'u ila hifdhi maqasidiya fil khalqi, di mana taklifus syariah ini kembali kepada memelihara maqasid, tujuan-tujuan syariat kepada si makhluk. Nah, ini ada 3 macam. Tadi itu namanya doruriyah, ada namanya hajiyah, yang tasniah. Sekarang kita lihat rinciannya. Lanjutkan. Maqasid doruriyah adalah suatu keharusan demi tercapainya maslahat dunia dan akhirat. Apabila keharusan tersebut tidak terlaksana, maka kemaslahatan dunia tidak akan tercapai, bahkan menimbulkan kerusakan. Nah, jadi yang disebut dengan maqasid doruriyah itu, Ibu, suatu perkara yang menjelaskan, disebutkanlah beliau, fa innahu la budda min qiyami masalihid din wad dunya. Tidak bisa tidak, harus ini ada agar tercapai sebuah kemaslahatan yang tercipta di dunia dan di akhirat. Seandainya maqasid atau tujuan ini tidak tercapai, enggak mungkin akan ada kebaikan di kehidupan dunia seseorang atau di kehidupan akhir seseorang. Bahkan yang terjadi, kalau ini enggak ada, akan rusak. Kalau ini enggak ada, dia akan rusak. Lanjutkan. Adapun tahsiniyah, maka pengertiannya mengambil dengan sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menjauhi kondisi yang buruk. Sedangkan doruriyah, ia harus dilaksanakan demi kepentingan agama dan dunia, di mana apabila ia tidak ada, maka kepentingan yang bersifat duniawi tidak dapat berjalan dengan langgeng, melainkan akan rusak. Dan di akhirat, ia menghantarkan kepada ketidakberhasilan seseorang untuk selamat dan mendapatkan nikmat serta memperoleh kerugian yang nyata. Nah, lanjutkan waktu. Bapak Sabila, lanjutkan. Memelihara maqasid doruriyah harus dengan melaksanakan rukun-rukunnya dan menetapkan dasar-dasarnya. Nah, ini rincian beliau, dan itu tidak terlalu ini bagi Anda semua. Anda lewati. Mari kita lihat halaman 90. Ini baru masuk poinnya. Halaman yang ke-90, Ibu. Ketemu di sana? Maqasid. Di situ ada maqasid umum di dalam semua taklif, beban, waktu dan kondisi. Lihat, silahkan. Maqasid umum di dalam semua taklif atau beban, waktu dan kondisi. Apabila telah ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tujuan dengan pemberlakuan hukum, yaitu menegakkan maslahat di dunia dan akhirat yang identik dengan peraturan, maka dalam peletakannya ia harus bersifat abadi. Maksudnya begini, kita sudah tahu bahwasannya syariat ini diturunkan tujuannya untuk memperbaiki atau membuat kemaslahatan di kehidupan dunia. Dan tujuan syariat ini diturunkan agar manusia ngerti rambu-rambu untuk sampai ke negeri akhirat dengan selamat. Paham ini, Bu? Kalau begitu, ini dinamakan dengan peraturan. Kita menyebut dengan hukum. Nah, hukum yang kayak begini ini berlaku di setiap zaman, kondisi maksudnya, berlaku di setiap waktu dan tidak terikat dengan tempat tertentu. Selama dia di dunia, hukum-hukum ini harus berlaku di mana saja. Seperti hukum halal dan haram. Daging babi misalnya, maka hukumnya haram di semua tempat. Pada asalnya di semua kondisi. Ada satu kondisi kita memperbolehkannya untuk menggunakannya. Seperti dalam kondisi apa, Ibu? Darurat. Maka selain daripada yang doruri, daging babi tadi itu masuk dalam kategori umum haram. Faham, Ummahat? Enggak boleh ditolak. Enggak boleh ditolak, karena ini maqasid yang sifatnya umum, yang menjelaskan bahwa tiap-tiap aturan Allah berlaku untuk semuanya. Contoh yang lainnya apa, Ibu? Jilbab wajib bagi wanita muslimah. Di mana, Bu? Di luar rumah. Sahih? Selama itu disebut dengan luar rumah, wajib dia memakai jilbab. Tidak boleh dia menanggalkan jilbabnya. Nah, makanya Ustaz, gimana kalau misalnya itu di ruangan yang disewa atau di hotel? Ya berarti itu rumah.
Kalau tidak maka mau dia tinggal di Indonesia, di Arab Saudi, jadi jangan mengira bahwa jilbab itu cuma buat orang Saudi Arabia atau Jazirah Arab. Atau misalnya niqab. Apa niqab itu, Bu? Cadar. Ini syariatnya Allah, berlaku untuk semua manusia yang namanya wanita, muslimah apalagi. Jika hukumnya dianggap mandub atau sunnah, maka sunnahlah dia. Jika yang dikuatkan pendapat yang wajib, maka wajiblah dia. Tapi syariat ini berlaku umum di mana saja. Dan di antara maqasidus syara', orang itu menggunakan jilbab apa? Menutup aurat. Tujuannya tidak menimbulkan fitnah. Oh, berarti jangan dipikir, oh enggak Ustaz, kalau di sini ini udah terbiasa orang enggak pakai jilbab, toh kita juga enggak bangkit syahwatnya. Enggak benar, itu pasti bohong. Orang itu pasti bohong, karena pasti Allah menurunkan syariat. Karena Allah tahu yang namanya laki-laki punya syahwat, demikian pula perempuan punya syahwat. Alaysa kadzalik? Dalilnya firman Allah Ta'ala, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, manusia itu diciptakan dihiasi mencintai dan menyukai apa? Syahwat. Kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah mengendalikan syahwatnya dengan baik. Ini poin pertama. Yang kedua, Ummahat, maqasid yang dilegalkan oleh syariat. Maqasid yang dilegalkan oleh syariat. Maqasid berarti menarik kemaslahatan atau menyempurnakannya serta menolak mafsadah atau kerusakan atau memperkecilnya. Maslahat yang dapat menarik manfaat dan dapat menolak kerusakan hanya dianggap dari adanya kehidupan dunia demi kehidupan akhirat, bukan dari unsur hawa nafsu dalam menarik maslahat dan menolak kerusakan yang biasa terjadi. Nah, kita buat contoh. Bukankah di antara maqasidus syariah, di antara tujuan syariat tadi itu apa? Menjadikan keadaan menjadi lebih baik, hamba menjadi lebih baik. Lalu tiba-tiba ada seseorang menggunakan dalil Al-Quran, menggunakan dalil dengan sunnah, dia enggak faham maqasidus syara', hukum-hukum yang sifatnya mengenai semua tempat, kemudian dia tidak mempelajari cabang-cabangnya, lalu menghukumi secara merata. Saya buatkan contoh, ada ayat yang menyebutkan manirtadda minkum andinihi faqtulu. Hukum syariat menentukan barang siapa di antara kalian murtad maka bunuhlah dia. Lalu orang tidak memahami tujuan syariat ini. Apa maksudnya Allah menurunkan ayat ini? Dia baca ayat ini, kemudian dia lihat ada orang murtad disembelih di jalan, dibunuh, dibom dan sebagainya. Dia lupa bahwa maqasidus syariah itu apa di antaranya? Tidak membuat kerusakan yang lebih besar. Oh, berarti kalau ada orang murtad, supaya dia diletakkan hukum mati, yang berhak yang melakukannya siapa? Pemimpin, bukan semua orang. Pemimpin atau orang yang ditunjuk oleh pemimpin dihukum mati supaya orang tahu bahwa orang berbuat kemurtatan itu hukumannya hukuman mati. Tapi kalau di negeri ini misalnya pemimpinnya tidak meletakkan hukum itu, tiba-tiba ada anak muda bawa parang sendiri, dia bunuhi orang-orang murtad, atau masuk gereja itu kemudian dibacokin orang-orang di dalamnya, dia nggak paham maqasidus syara'. Yang terjadi apa? Justru lebih rusak. Apa rusaknya? Dituduh, oh ini gara-gara belajar agama Islam, oh ini gara-gara seorang ini mempelajari ajarannya Rasulullah. Padahal Rasul tidak pernah mengajari seperti itu. Rasulullah hidup di Madinah, di saat itu ada orang Yahudi. Hidup di Mekah, di saat itu ada orang Nasrani, paham? Tapi enggak pernah Nabi melakukan tingkah laku yang seperti itu. Makanya belajar maqasidus syara' itu penting. Tujuan-tujuan syariat itu penting dipelajari agar meletakkan kaidah yang kita pakai sebelumnya itu, Ibu. Qawaid syariah yang kita pelajari itu agar cara meletakkannya benar, tujuannya sampai kepada yang diinginkan oleh syariat. Fahimtun? Itu maksudnya. Faham? Nah, kadzalik. Lanjutkan. Hal tersebut karena syariat datang untuk mengeluarkan manusia dari ajakan-ajakan hawa nafsu sampai mereka benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Nah, berarti tujuan syariat itu apa? Membuat hamba tunduk patuh dengan syariat Allah dan yakin gak ada yang bisa memperbaiki kondisi apapun di muka bumi ini kecuali syariatnya Allah. Sebut saja masalah ekonomi misalnya.
Mau di negeri apapun, kampung apapun, siapapun, dia nggak akan bisa baik perekonomiannya kecuali dengan syariatnya Allah. Mungkin orang kemudian menggunakan sistem menggunakan sistem perekonomian ribawiyah misalnya. Istilah mereka pinjaman apa? Pinjaman apa itu, Ibu? Pinjaman lunak. Maksudnya apa pinjaman lunak? Pinjaman yang dibayar jangka waktu yang panjang, bunganya cuman kecil, apa istilahnya itu, Bu? Dan bunganya tidak naik turun. Apa namanya itu, Bu? Datar itu loh, apa? Flat ya. Ini bunganya datar aja. Pinjaman payah. Ini enggak syar'i. Oh, ini buat mengangkat perekonomian rakyat kecil. Kasih pinjaman lunak misalnya demikian. Itu enggak akan terangkat. Justru akan membuat rakyat itu semakin tercekik karena yang namanya riba itu lama-kelamaan mematikan seseorang. Kalau yang enggak mati usahanya, hatinya yang mati. Dan itu lebih berbahaya. Sebab riba itu haram hukumnya. Dan sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang memakan riba itu seperti orang yang tidak mampu bangkit kecuali seperti orang yang kemasukan apa? Setan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini harus difahami maqasidus syariahnya. Harus paham semua bahwa ini memang syariat diturunkan pasti baik, pasti benar. Kenapa dahulu kaum muslimin diperbolehkan diperbolehkan utang piutang, kemudian disarankan menggunakan apa? Barang jaminan. Oh, tujuannya ini agar tidak lagi ada orang yang minjem kemudian tidak mau membayar karena ada jaminannya. Ada tuntunan dalam syariat. Bukan cuma sekedar modal apa? Percaya dan sebagainya. Agar enggak ada lagi orang punya konsep cara bisnis gila-gilaan. Bisnis kok gila-gilaan? Ternyata enggak punya uang, minjem ke bank, enggak taunya sekian modalnya dan bunga-bunganya ternyata rugi. Enggak ada sistem seperti itu. Islam tidak pernah yang namanya seseorang itu berdagang atau berusaha kemudian sifatnya melakukan sesuatu yang memudaratkan diri sendiri. Enggak ada. Islam perhitungannya besar ya. Kalau orang itu modalnya 100.000 ya wajar dapatnya cuman 100.000 juga. Bukan modal 100.000 dapatnya 2 miliar. Hakada. Ini jadi harus paham maqasidus syara'. Paham harus maqasidus syara'. Demikian maqasid. Maka tunduk dengan syariat Allah. Tujuan syariat ini difahami dengan baik, itu akan memperbaiki umat ini. Siapapun dan bagaimanapun serta dimanapun. Baik Ibu, lanjutkan sedikit. Hal tersebut karena syariat datang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 71 yang artinya, andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Ya, kata Allah, ini sudah Allah katakan, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum. Kalau seandainya yang diinginkan itu adalah syariat ngikuti hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang tunduk dengan syariat. Kalau dianggap bahwasanya yang namanya baik itu adalah apa yang sesuai dengan keinginan mereka, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna, niscaya rusaklah langit, rusak pula bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya itu akan rusak. Ini benar ini, Bu. Kalau manusia dibiarkan tanpa aturan atau aturannya dibuat sendiri, rusak. Kita buat contoh dunia dengan dunia saja, Bu. Jalan diatur oleh pemerintah satu arah. Ini satu arah. Tiba-tiba ada ummahat. Ya Allah, enggak pakai helm ngelawan jalan, arus jalan. Lalu kata dia cuma dekat saja, Pak. Ini pasti rusak, akan merusak perjalanan yang tadinya harusnya ke satu arah. Itu baru urusan dunia, apalagi ini urusan yang berkaitan dengan dunia akhirat. Kalau manusia menggunakan aturannya masing-masing, hancur. Enggak ada yang langgeng di kehidupan ini. Maka diatur oleh Allah. Bu, afwan, contohnya agak jelek. Kalau ngikutin aturan manusia, tentu maunya orang tidak terikat dengan aturan. Sahih? Apa yang disebut dengan mereka hidup bebas begitu. Mau kupu-kupu jadi belalang, mau belalang jadi kupu-kupu, dia enggak peduli. Mau siangnya harimau, malamnya singa, dia enggak peduli. Sahih? Faham enggak kinayah yang saya sebutkan ini, Ibu? Maunya orang seperti itu. Tapi Allah mengatur enggak.
Ya sudah, kalau kamu jantan, kamu cuma boleh punya betina 4, 3, 2 atau 1, nggak boleh 8, 12. Kecuali siapa tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula wanita, ya wanita itu tidak boleh dia punya 5 jantan, 2 jantan aja nggak boleh. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya rahimnya cuma 1. Tapi kalau manusia pakai aturannya sendiri, rusak. Nah, Islam mengatur, ini ada syariat yang namanya nikah. Yang boleh dinikahi yang selain mahram, nggak boleh menikahi mahram, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini aturan syariatnya Allah Azza wa Jalla. Allah katakan dengan tegas, walawittaba'al haq, kalau seandainya anggapan benar itu dengan mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin, niscaya rusaklah apa yang ada di langit dan ada yang apa-apa yang ada di bumi. Naam, wallahu alam bisawab. Berikutnya Ibu, terakhir. Dalil hukum mengenai maqasid syariah yang bersifat global. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memelihara 3 hal, yaitu daruriyah, hadiah, dan tahsiniyah, yaitu analisa syariah dan mengkaji dalil-dalilnya yang bersifat global dan parsial, di mana sebagian dalil menambah sebagian yang lainnya, sehingga kumpulan dalil tersebut menjadi suatu pengertian yang mutawatir secara maknawi. Iya, jadi ayat Quran maupun hadis syariat ini Ibu, kalau kita memperhatikan baik-baik, kita akan jumpai ada 3 hal. Satu namanya doruriyat. Doruriyat itu artinya tidak bisa tidak. Suatu perkara yang menjadi wajib mesti ada, mesti dilaksanakan. Yang kedua hajiyah. Hajiyah itu maksudnya tergantung hajatnya, keinginannya. Yang ketiga namanya tahsiniyah, dipertimbangkan baik dan buruknya. Dipertimbangkan baik dan buruknya. Jadi akhafu dararain misalnya, memilih 2 mudarat, pilih yang paling ringan kemudaratannya. Saya buat contoh misalnya begini, ummahat. Seandainya Anda memilih pendapat yang mengatakan wajah wajib untuk ditutup, tapi dalam kondisi tertentu Anda harus membuka wajah, seperti Anda membuat paspor, difoto. Ini kan berarti harus tahu tujuan-tujuan syariat itu apa? Adanya kemaslahatan atau memilih mudarat yang paling ringan. Ini kalau saya buka wajah mudarat, wajah saya jadi dilihat si tukang foto. Tapi kalau seandainya saya ini nggak foto, wah saya malah dipenjara. Akhirnya bukan hanya wajah yang terbuka, jilbab juga terbuka. Oh, mudaratnya lebih kecil membuka apa? Wajah, difoto, dipasang di paspor. Oh, ini maqasidus syariah, sesuai dengan tahsiniyah, dilihat mana yang lebih baik. Ngerti enggak umat? Faham sampai sini umat? Contoh yang lainnya begini umat. Salah satu tujuan syariat itu apa? Menjaga keberlangsungan hidup. Yang keberlangsungan hidup itu bisa membawa kepada keberlangsungan hidup yang berikutnya. Buat sebuah contoh. Ada seorang wanita hamil, usia 8 bulan atau 6 bulan, usia 6 bulan maksud saya. Kemudian dokter membuat prediksi dengan bukti-bukti yang ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, ini janinnya nggak berkembang. Istilah kedokterannya begitu umumnya Bu ya. Janin tidak berkembang. Kalau nanti dibiarkan, ibunya akan keracunan. Ada zat tertentu mungkin ibunya akan keracunan, atau karena ibunya ini memiliki sesuatu dalam dirinya, penyakit mungkin darah tinggi atau apa, janinnya akan teracuni. Kalau janinnya teracuni, ibunya teracuni. Maka pilihannya satu, dikalahkan ibunya, maka dibiarkan janin itu tumbuh tapi ibunya keracunan lalu mati sang ibu. Yang kedua, dikalahkan janinnya, maka janinnya yang digugurkan kemudian wafat si janin, atau dibiarkan tumbuh dua-duanya mati. Janinnya mati juga ibunya mati. Maka ini disebut dengan perkara yang syariat harus didudukkan tujuannya. Tujuan syariat ini apa? Tujuan syariat ini menetapkan hukum biar dilihat, diketahui sebuah kemaslahatan yang lebih besar yang dipilih atau sebuah kemudaratan yang paling ringan yang dipilih. Fahim tun? Ternyata ditimbang-timbang, kalau seandainya ibunya yang wafat, belum tentu anaknya nanti hidup. Atau kalau seandainya ibunya wafat anaknya hidup,
belum tentu anaknya tadi itu yang tidak berkembang keadaannya menjadi lebih baik nanti setelahnya. Oh, kalau gitu dikalahkan janinnya, karena boleh jadi suatu saat si ibu memiliki anak lagi. Fahim tun? Nah, ini yang disebut dengan maqasidus syariah, tujuan syariat. Dia memahami tujuan syariat. Saya buat contoh yang ketiga, umat. Tujuan syariat tadi menikah. Salah satu tujuan syariat menurunkan syariat nikah itu apa, umat? Menjaga kehormatan. Makanya Allah mengatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanum fa innahum ghairu malumin, kecuali seorang muslim itu terhadap pasangan hidupnya yaitu istrinya atau budak yang dia menguasainya, karena sesungguhnya demikian dia tidak dicela. Beri tujuan syariat agar tidak jatuh dalam perbuatan zina dia menikah. Lalu terjadi pernikahan. Yang jadi permasalahannya, salah satu pasangan dari yang menikah itu bersikap aneh, suka memukul. Naam kadzalik. Mungkin yang suka memukul yang perempuan, mungkin. Saya enggak mau contohkan yang laki-laki, bukan, kebanyakan perempuan. Mungkin yang suka memukul mestinya perempuan. Itu suaminya suka dipukul, suka diomeli, suka ditendang. Wallahu alam. Jago judo mungkin ya, Bu ya. Wallahu alam. Lalu laki-laki ini berpikir, ini gimana ini? Maqasidus syariah, bagaimana ini baiknya ini? Diceraikan atau enggak diceraikan? Kalau saya ceraikan, saya enggak punya istri. Kalau seandainya tidak saya ceraikan, ya berarti konsekuensinya saya harus sabar. Mau melawan kalah sama istrinya. Maka bagaimana demikian? Maka dipertimbangkan tujuannya apa ini? Oh, tujuan syariat ini menurunkan syariat nikah. Saya menikah ini Allah memberikan syariatnya agar saya tidak berbuat zina. Saya bisa meletakkan sesuatu dengan jalan yang halal. Siapa tahu istri saya bisa berubah. Oh, saya sabar. Lebih mudaratnya lebih kecil kalau saya tetap menikah dengan wanita ini dan sabar. Ya, itu yang disebut dengan maqasidus syara'. Kecuali dia punya pikiran, oh enggak, kalau saya ceraikan saya masih bisa menikah lagi. Berarti tujuan syariatnya sampai. Nah, ini tujuan kita mempelajari, harus tahu maqasidus syara'. Kalau enggak akan rusak. Contoh, wanita menikah, ikhwannya mengaku saya ini ngaji sunnah, salafi. 7 hari kemudian tempeleng si perempuan itu pada bagian wajahnya, ditendang kakinya, kemudian sholat suka diundur-undur, kasar dan tidak menafkahi. Kemudian dia bertanya kepada Ustadz, Ustadz ini gimana ini? Ustadznya bilang sudah, cerai saja. Ya Allah, dia tidak mempertimbangkan. Oh, barangkali si wanita ini dipukul oleh suaminya karena si wanita ini melanggar syariat misalnya. Oh, barangkali dan seterusnya. Jadi harus dilihat dulu maqasidus syariahnya bagaimana. Kalau ini diputuskan cerai atau tidak cerainya, enggak sembarangan. Ya, tapi kalau sampai nendang kepala ya berarti ini sudah bukan rumah tangga, dia salah tempat. Harusnya dia nikah sama lapangan bola. Kalau begitu keadaannya maka ya berarti enggak baik ini pernikahannya. Di mana hukum diturunkan untuk memperbaiki kondisi, berarti diceraikan. Nah, itu contoh. Sehingga orang yang tidak paham maqasidus syara', dia enggak boleh jadi qadhi, Bu. Para ulama menyebutkan orang yang enggak mengerti tentang maqasidus syara', dia enggak boleh jadi qadhi. Dan dia enggak boleh jadi dai. Nanti dia salah dalam menentukan sebuah hukum. Fahimtun? Wallahu a'lam bissawab. Naam, akhwati azanillahu wa iyyakum, mungkin kita cukupkan materi maqasidus syara' yang satu ini. Itu dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Poin-poin yang berikutnya fa insyaallah. Thayyib, barakallahu fiik. Sampai di sini ummahat azanillahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Esok insyaallah kita lanjutkan dengan kitab Tazkiyatun Nafas, dan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sampaikan salam saya kepada keluarga Anda semua. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.